Iya. Muhitun bizati, kayak gitu. Apakah lazim malzum itu kemudian bermakna Allah itu meliputi dengan zatnya, atau seperti dalam tafsir muhitun bi ilmihi au qudrati? Di balik ilmu itu berdiri sendiri enggak, atau la huwa la hiya huwa wa la hiya ghairu? La ada ilmu kalau enggak ada al-alim, zatnya itu. Jadi hubungannya sepelik itu. Bisa menjawab itu, tak jawab itu muhitun bizati itu. Gitu. Tunggu. Ada yang ulama kita yang menafsirkan dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya jelaskan muhitun bizati, hal ini Mu'tazilah. Nah, ini bagaimana ini lanjutannya? Dilanjutkan wallahu muhitun bizati, saya akan tegur. Ini Mu'tazilah. Jadi padahal tafsirnya tadi kalau kita lihat tiap sampai pasti ada ya sifat tidak bisa dipisahkan dengan mausufnya. Iya. Peliknya masalah muhit itu, ihatoh itu ditanya, itu sifat yang berkaitan atau fi'il zat atau fi'il, gimana bahasa enaknya? Jadi kalam jadinya. Itu menjadi sifat zat atau sifat ma'ani, ihatoh itu. Pusing-pusing sendirilah. Contoh ilmu itu ma'ani kan? Ma'ani. Apa gunanya ulama kita mengatakan alimun bi ilmih, bukan alimun bi zatih? Jadi kalau sifat ma'ani, alimun, bedanya dengan Mu'tazilah, diisbatkan ada sifat, yaitu sifat ilm. Yubsiru bi basarih, bukan yubsiru bizatih. Sebab Mu'tazilah mengatakan yubsiru bizatih, mereka menolak ada sifat sama dan basar, menafikan sifat. Maka jika ada orang mengatakan Allah yasma' bizatihi, yaqdiru bizatihi, karena menolak sifat kudrah iradah yang bersifat ma'ani, itulah Mu'tazilah. Adapun ihatoh itu masuk kemana? Ke sifat ma'ani atau kemana? Misalnya dalam Al-Baqarah, wallahu muhitun bil kafirin, itu bukan muhitun dalam pengertian biasa. Allah menguasai, maksudnya Allah sangat menguasai, bisa mengalahkan orang-orang kafir. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kenapa tidak boleh mengatakan muhitun bizatih bagi sebagian ahli tafsir, supaya tidak tasyabuh dengan Mu'tazilah yang mengatakan yubsiru bizatihi karena menolak ada sifat ma'ani. Mu'tazilah itu tidak menolak sifat Allah, wujud diterima, qidam baqa diterima, laisa kamitslihi diterima, wahdaniyah diterima. Yang ditolak oleh Mu'tazilah itu kebanyakan adalah sifat ma'ani. Maka disebutlah mereka mu'attil, apalagi sifat-sifat mutasyabihat sampai istawa. Gitu. Kira-kira terjawab? Kita katakan wallahu muhitun bizati, sahih gitu. Bahkan kalaupun ada orang mengatakan wallahu qadirun basirun bizati, dengan niat tidak menafikan sifat ma'ani, itu boleh sebenarnya. Syaratnya satu itu, jangan nafikan sifat ma'ani. Kalau kalam Mu'tazilah itu kan kalam bakili-kili, atau bakili-kili nak? Baliku-liku, sengaja menggunakan kalam begitu untuk menafikan sifat. Sedangkan kalau ada guru-guru kita misalnya mengatakan muhitun bidatihi tanpa menafikan sifat ma'ani, itu hati-hati. Ibnu Taimiyah itu sempat terjebak. Ibnu Taimiyah mengatakan istawa bizatih,
bersemayam dengan zatnya. Jadi dalam masalah zat-zat kok ada mujassim, ada batini dua. Mirip-mirip kok, tapi belain. Langi jo bunyi, taram jo kalam. Ibnu Taimiyah karena menemukan ayat sumastawa alal ars, maka Ibnu Taimiyah dengan semangat mengatakan istawa kok bukan sifat zat, bukan sifat fiil, itu sifat zat. Bagi Ahlussunnah kebanyakan al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, istawa itu sifat fi'il, istawa bi fi'lihi, kayak gitu lah, ya. Jadi Ibnu Taimiyah sudah membawa bid'ah dalam bab tafsir istiwa yang lam yakulha ahadan qablahu illa huwa wa mujassimah. Jadi salaf tidak pernah kecuali salaf mujassimah. Siapa tuh? Muhammad bin Karram, kemudian Ad-Darimi, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Abu Ya'la As-Sahuni, kemudian paripurnanya di Ibnu Taimiyah. Jadi Allah tuh ya zatnya yanzil, turun dengan zatnya. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan bukan seperti turunnya makhluk. Caranya hanya Allah yang tahu. Berarti dia tanpa disadari menetapkan cara bagi Allah, tapi tidak diketahui. Nah itu sebuah halal ya, karena Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik, akhirnya mustalahat-mustalahatnya banyak yang bertabrakan. Kasihan Pak ya. Dan itu kitab judulnya Dar'ut Ta'arud, kitab itu di kalangan salafi pun tidak sanggup mereka baca kecuali 1-2 orang. Tidak sanggup mereka baca kitab itu. Dar'ut Ta'arud 5 jilid kalau cetakan paling murah, yang agak bagusan 9 jilid. Dipenuhi dengan kalam-kalam, mantik-mantik, tapi dia mengharamkan mantiknya. Gitu Tengku. Ya. Yang kedua dia. Ada kedua. Tadi karena boleh 3 pertanyaan dan kalau boleh 3 langsung ketiganya ya. Iya, iya. Yang kedua ialah ada Allah, ada alam. Pertanyaannya adalah Allah dengan alam ini punya jarak apa bedanya? Allah dengan alam ini. Kemudian kalau berjarak, tentu dalam ilmu apakah sendirian Allah Ta'ala terjadi kebingungan, setidaknya ciptakan alam. Kemudian kalau diletakkan Allah dengan alam, tentu ta'adudul ulama. Ini bagaimana penjelasannya Pak? Ya. Lah mulai Tengku mah. Lah mulai Tengku tuh. Iyalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah tuh ditanya oleh Abu Musa al-Asy'ari. Itu hadis kami ulang-ulang. So itu hadis tentang kajian itu. Kaifa kana rabbuna? Allah itu dulu bagaimana ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, kana Allah wala syai'a ma'ah. Dulu Allah ada, tiada satu pun wujud bersamanya. Ulama tambahkan di siku di halaman pertama, wa huwal an alama alaihi kan wal an kama kan. Sekarang dia dan dulu sama. Apa sebab? Qadim itu tidak berubah. Qadim itu tidak berubah. Kalau hadisnya berubah, model tuangku dulu kete ya lah. Apa lahir sekarang kau matilah songamai no. Lahir sebesar ini kan. Pasti mulai dari kecil, besar. Berarti ada taghayyur. Ada waktu yang berlaku. Di halaman 2, beliau mengatakan hubungan antara Allah dan alam itu dijelaskan dengan 7 maratib. Tapi itu bukanlah maratib takdim takhir secara zamani. Itu cuma akli. Supaya paham dibuatlah model-model itu. Di mana bisa dipahami itu secara zauq. La yafhamuha illa man zaqa. Jadi kalau tidak ada zauq mengenai Allah itu sekarang tetap sendiri dengan zatnya yang maha sempurna, maha wajibul wujud, itu tidak akan bisa. Nah, maka kemudian di dalam kalam-kalam ilhami ulama, ketemulah mereka mendengarkan kalam ilhami itu. Muncullah lafaz
kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa khalaqtul khalqa fa arafuni bi. Itu bukan hadis qudsi dari Rasulullah, dari Allah, tapi itu ilham kudusi, ilham kudus. Jadi Allah berfirman dalam ilham itu, aku dulu kanzan makhfiyan, adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Nah, jadi Allah nggak bingung dong. Tapi terjemahan ingin kok nggak lo betul dong. Fa ahbabtu an u'rafa, aku suka dikenal. Maksudnya yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang boleh suka di like itu cuma Allah. Enak. Kalau lah sana ngawak di like orang, awal ambil sifat Allah tuh. Aku ingin, aku senang dikenal, aku cinta. Fa ahbabtu, maka alam ini ada karena mahabbatullah. Mahabbah itu harus dengan zauq. Wa man la zauqa lahu bil hubbi fala ya'rifullah tabaraka wa ta'ala abada. Jadi kalau orang tidak mengenal zauqnya mahabbah, tidak akan mengenal Allah. Tapi mahabbah itu belain dia mahabbah makhluk. Mahabbah makhluk ambo suka seseorang karena mau butuh orang itu. Berarti mahabbahnya makhluk li ajlin naqs, karena orang waktu kurang. Makanya orang patah hati sakitnya. Putus cinta bisa matinya, bisa bunuh dirinya. Ya itu. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala cintanya itu bukan mahabbah syahwat, itu mahabbah zatiyah. Mahabbah zatiyah itu mahabbah kesempurnaan. Justru Allah ingin menumpahkan kesempurnaan itu. Fa khalaqtul khalqa, aku ciptakanlah makhluk, fa arafuni bi, sehingga si makhluk tidak akan mengenal aku kecuali dengan aku. Fa arafuni bi, maka si makhluk tidak akan mengenal dirinya kalau dia menetapkan inniyahnya. Dia harus habiskan dulu dirinya, baru berdirilah al-haq tabaraka wa ta'ala dalam pemahamannya. Bukan berdiri tegak itu ya, bukan, nyata itu isbat. Itu kalam kudusi namanya. Itulah makna kul huwallahu ahad. Allahus somad tuh masuk ke kalam kudus itu. Somad. Yap. Lah, yang lain silakan. Ada dua kertas pertanyaan yang masuk ya. Pertama pertanyaannya, apakah perkataan ini hadis atau perkataan ulama, yakni kun ma'allah wa ilam takun ma'allah takun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Itu yang pertama. Dan bagaimana surah hakikatnya gitu. Alah tinggi kaji orang ringan-ringan nak mengalir di surah leh. Itu bukan hadis Nabi tapi kalam ilhami. Kalam ilhami, tapi ilhaminya bukan kudusi. Itu kalam ilhami yang didapat wali dalam memahami ayat wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah engkau bersama yang orang-orang yang shadiq. Siapa yang paling shadiq? Rasulullah. Kemudian pewaris Rasulullah. Muncullah kalam itu, kun ma'allah. Hendaklah engkau bersama Allah. Jika tidak, maka bersamalah dengan orang yang bersama Allah. Itu kemudian juga menjelaskan hadis qudsi yang sahih ada di Bukhari dan Muslim, ana ma'ahum idza dzakarani. Aku bersamanya si hamba jika dia menyebut namaku. Tapi sebelum Allah itu disebut, Allah lah bersama awak belum? Maka ana ma'ahu di situ, ana itu sudah berarti penghilangan selain ana.
menafikan selain wujud ana ma'ahu, aku akan nyata bersamanya jika dia telah menghilangkan kediriannya. Maka Allahu Akbar itu kan menghilangkan kedirian kita. Allahu Akbar, itulah Allah Ma'aka. Tapi tidak ada K-nya lain, K-nya nisbi. Kemudian mana hakikat ya, insya Allah. Ketika kita berzikir, zikir itu pakai fasilitas dari Allah enggak? Siapa yang magih awak lisan? Allah. Siapa yang magih kekuatan ke kita? Allah. Nyatolah itulah makna la haula wala quwata illa billah. Nyato dalam hadis Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku menyebut nama Engkau. Artinya apa? Kita bisa berzikir karena Allah membantu. Indah dibantu oleh Allah, bisa enggak zikir? Kini pertanyaannya, dengan apa Allah menciptakan alam semesta? Bi kaulihi kun, ya tak? Itulah. Maka kita menjadi mukawwanat. Berarti kun tu mencakup di dalamnya mukawwan. Dari sisi ilmu sifat kalam, kita itu adalah makulatnya Allah, objek yang dikatakan Allah, fi'il jo wa nahnu af'alullah. Jadi kita ku fi'il Allah, objek fi'il Allah. Bisa aja, bisa fi'il, bisa maf'ul. Tapi kalau fa'il hanya Allah, Maka ketika seorang hamba menyebut nama Allah, sebenarnya Allah sedang menyebut dirinya lewat si hamba itu. Itulah mana hakikatnya. Kalau ditaruhin beko belinang loy mato lah tuh. Ya. Masih ada ya. Pertanyaan, apakah boleh kita mengatakan hayat kami, hayat Allah sendirinya, kudat kami, kudat Allah sendirinya, sampai ke bawah. Lalu itu mantra orang bobe. Kayak itu enggak? Tadi. Buya lah jawab lu. Sudah tuh ambo. Serius, ambo pengen dengar versi Buya. Versi Buya dulu baru versi ambo. Foto. Jangan coba versi. Ditanya dulu. Jadi kebanyakan kita membaca sesuatu yang wak tak faham. Dan itu hukumnya makruh, bahkan bisa haram. So dalilnya jaleh wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau bertawakuf, berpendirian dalam sesuatu yang kau tidak tahu. Akhirnya makhluk. Caranya hanya Allah yang tahu. Berarti dia tanpa disadari menetapkan cara bagi Allah tapi tidak diketahui. Nah, itu sebuah halal ya. Karena Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik, akhirnya mustalahatnya banyak yang bertabrakan. Kasihan Wak ya. Dan itu kitab judulnya Dar'ut Ta'arud. Kitab itu di kalangan salafi pun tidak sanggup mereka baca, kecuali 1-2 orang. Tidak sanggup mereka baca kitab itu. Dar'ut Ta'arud 5 jilid kalau cetakan paling murah. Yang agak bagusan 9 jilid. Dipenuhi dengan kalam-kalam, mantik-mantik. Tapi dia mengharamkan mantiknya. Gitu, Tengku. Ya. Yang kedua di biar. Ada kedua. Tadi karena boleh 3 pertanyaan adalah kalau boleh 3 langsung ketiganya ya. Iya. Yang kedua ialah ada Allah, ada alam. Pertanyaannya adalah Allah dengan alam ini punya jarak apa bedanya? Allah dengan alam ini. Kemudian kalau berjarak, tentu dalam ilmu apakah sendirian Allah Ta'ala terjadi kebingungan sehingga ciptakan alam. Kemudian kalau diletakkan Allah dengan alam, tentu ta'adudul ulama. Ini bagaimana penjelasannya Pak? Ya.